pagi teman-teman semua. Kembali lagi bersama podcast kami hari ini. Jadi hari ini saya kedatangan 3 tamu istimewa dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Jadi hari ini kita akan membahas tentang peran CV Kawan Mitra Sejahtera dalam mendorong pembangunan berkelanjutan dengan memastikan pelestarian lingkungan dan keadilan sosial. Jadi teman-teman, sebelumnya saya Maria Kasyanti Malingkin sebagai host di sini, dan di sini ada 3 pembicara. Yang pertama atas nama teman Vika Ronsele, ada teman Imelda Seran, dan teman Maria Sariani Uganda. Jadi teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, mari kita ulas bersama apa saja sih peran CV dalam Sejahtera ini dalam mendorong pembangunan berkelanjutan dengan memastikan kelestarian lingkungan dan keadilan sosial yang ada. Jadi teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, mari kita kupas bersama apa saja sih peran CV dalam Mitra Sejahtera ini. Baik, selamat siang untuk teman-teman di sini. Silakan. Ada sedikit pertanyaan yang saya ingin tahu tentang peran CV dalam Mitra Sejahtera ini. Kira-kira peran mereka apa seperti kira-kira menurut teman-teman ya, bagaimana penerapan prinsip people bottom line seperti kita tahu ada people, planet, dan profit ini oleh CV dalam Mitra Sejahtera dapat mendukung tercapainya pembangunan berkelanjutan yang ada di kota-kota ini. Penerapan prinsip perubahan oleh CV dalam Mitra Sejahtera dalam mendukung pembangunan berkelanjutan secara seimbang dan integral pada proyek pembangunan yang bersifat perusahaan tersebut. Jadi aspek pertama itu aspek sosial. CV dalam Mitra Sejahtera menerapkan kesejahteraan dan keadilan sosial sebagai prioritas dengan melibatkan masyarakat lokal secara aktif dalam proses pembangunan, yaitu memberikan kesempatan kerja layak pada masyarakat lokal serta memastikan keamanan dan kenyamanan pekerja dan warga sekitar selama proyek berlangsung. Kedua itu ada aspek lingkungan, di mana perusahaan menekankan pelestarian lingkungan dengan melakukan pengelolaan yang baik terhadap konsumsi, menggunakan material ramah lingkungan dan tahan. Yang ketiga itu ada aspek ekonomi, yang dimana dari sisi ekonomi ini CV dalam Mitra Sejahtera menjalankan proyek dengan efisiensi, pengawasan ketat terhadap kualitas material dan pengerjaan sesuai standar teknis serta memastikan bangunan yang dihasilkan tahan lama dengan material yang berkelanjutan dan berkelanjutan. Baik teman-teman, seperti tadi yang sudah kita dengar bahwa prinsip people bottom line ini oleh CV dalam Mitra Sejahtera itu mendukung tercapainya pembangunan di kota Kupang ini dengan tadi ada melibatkan masyarakat lokal, ada pelestarian lingkungan, efisiensi dalam pengawasan. Terus menurut teman-teman, kira-kira sejauh mana CV dalam Mitra Sejahtera ini meningkatkan kualitas sosial masyarakat melalui pembangunan berkelanjutan di wilayah ini. Jadi di wilayah sekitar kantor ini, misalnya kantor ini berada di Benar Lima, Kecamatan Kalimantan. Menurut tentang kelompok itu sejauh mana CV dalam Mitra Sejahtera telah meningkatkan kualitas sosial dan perlu dilakukan evaluasi yang berkonferensi. Indikator yang digunakan antara lain itu ada beberapa, yaitu yang pertama itu peningkatan pendapatan dan penurunan tingkat kemiskinan, dan yang kedua itu peningkatan angka partisipasi sekolah dan tingkat kesehatan masyarakat, dan yang ketiga itu peningkatan akses terhadap air bersih, sanitasi, dan energi terbarukan. Yang keempat itu peningkatan kualitas lingkungan hidup, dan yang kelima itu tingkat kepuasan masyarakat terhadap proyek-proyek pembangunan. Jadi teman-teman, seperti yang kita dengar bahwa peran CV dalam Mitra Sejahtera ini untuk melestarikan wilayah yang ada, wilayah di sekitar kantor yang seperti tadi, dan berusaha untuk meningkatkan efisiensi dan kehidupan yang ada di situ secara merata. Jadi teman-teman, kira-kira apa skala usaha kecil seperti CV dalam Mitra Sejahtera ini memiliki kapasitas yang cukup signifikan untuk benar-benar berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan di kita daerah, yang seperti yang kita paham bahwa CV dalam Mitra Sejahtera ini merupakan satu perusahaan berskala kecil. Ya, baik, berdasarkan penelitian yang itu dapat disimpulkan bahwa perusahaan kecil itu justru memiliki kapasitas signifikan untuk berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan di tingkat daerah. Nah, meskipun dengan cara yang berbeda dengan perusahaan besar, tetapi kapasitas ini itu terlihat sangat nyata dalam tiga dimensi. Dari sisi ekonomi, CV dalam Mitra Sejahtera konsisten membangun standar yang benar-benar menggunakan metode lebih kualitas, memfasilitasi setiap tahapan dan dari fondasi hingga fondasi. Nah, dan di sini juga mereka memastikan bahwa bangunan tersebut itu tahan lama dalam generasi sekarang dan juga generasi mendatang.
Direktur Agustinus Wibowo juga menekankan pada pembangunan harus bertahap sesuai dengan struktur agar tidak roboh atau cepat rusak. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan kecil itu menciptakan nilai ekonomi jangka panjang. Jadi bukan sekedar mengejar untung sesaat. Dari sisi sosial, kedekatan dengan masyarakat lokal justru menjadi keunggulan utama. Jadi perusahaan CV Galang Mitra Sejahtera ini mewajibkan pelaksanaan melapor ke Ketua RT, tidak mengambil lahan tanpa izin, dan juga menjaga ketenangan lingkungan di sekitar, dan juga melibatkan tenaga kerja di setempat. Jadi kedekatan itu membuat mereka jauh lebih sensitif terhadap kebutuhan waktu dibanding kontraktor besar yang birokratis. Dari sisi lingkungan juga, meskipun tanpa teknologi yang canggih, tetapi mereka konsisten membersihkan lokasi, menghijaukan kembali fashion proyek, dan juga memastikan sistem internet berfungsi dengan baik. Nah, yang terpenting dalam pendidikan itu, CV Galang Mitra Sejahtera dipercaya menangani proyek strategis pemerintah seperti pembangunan kantor bupati di Tanjung Selatan, bahkan sering diminta membuat gambar rencana tanpa dibangun. Nah, ini membuktikan bahwa kapasitas teknik mereka diakui meskipun berskala kecil. Jadi teman-teman seperti kita dengar bahwa peran CV Galang Mitra Sejahtera ini dia walaupun kantor berskala kecil tetapi perusahaan membantu, kadang dia tidak dibayar. Dia juga yang membuat desain kantor timur sebenarnya di sana. Oke, baik teman-teman, yang berikut itu kita tidak seberapa besar keterlibatan masyarakat lokal dalam setiap proyek pembangunan CV Galang Mitra Sejahtera. Apakah masyarakat yang dilibatkan sebagai pekerja atau juga dalam perencanaan tidak? Berdasarkan hasil wawancara kami tentang peran CV Galang Mitra Sejahtera dalam mendorong pembangunan berkelanjutan dengan memastikan keadilan sosial dan desa lingkungan, keterlibatan masyarakat lokal dalam setiap proyek pembangunan itu dikerjakan oleh CV Galang Mitra Sejahtera tidak hanya terbatas sebagai pekerja saja, juga masuk dalam tahapan perencanaan. Dalam hasil wawancara ini juga, Direktur CV Galang Mitra Sejahtera mengatakan pihak perusahaan berinisiatif melibatkan masyarakat dan melakukan komunikasi dengan ketua RT serta warga sekitar sebelum memulai proyek. Hal ini dilakukan agar proses pembangunan berlangsung dengan aman dan nyaman tanpa merugikan masyarakat setempat. Masyarakat lokal ini juga tidak hanya diberi kesempatan kerja, tetapi juga dilibatkan secara sosial melalui komunikasi dan koordinasi untuk menjaga kelestarian lingkungan dan kenyamanan selama proyek berlangsung. Keterlibatan masyarakat dalam tahap ini, perencanaan manifest dalam bentuk laporan dan koordinasi pelaksanaan proyek pada pihak lokal serta penghormatan terhadap hak pendidikan warga agar tidak terjadi konflik sosial. Jadi masyarakat lokal ini juga terlibat oleh peran CV Galang Mitra Sejahtera ini dalam proses pembangunan yang tadi ya. Jadi teman-teman apakah perusahaan memiliki program pemerintahan dan pemerintah daerah atau tidak untuk mencapai proyek pembangunan yang Baik, program program CF Mitra Galang Sejahtera itu dengan pemerintah dan pihak ketiga itu selain pemerintah daerah, perusahaan juga dapat bermitra dengan organisasi pemerintahan atau LSM, lembaga riset atau perguruan tinggi dan perusahaan lain untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang lebih luas. Mitra CV Galang Mitra Sejahtera dapat memungkinkan perusahaan untuk berbagi pengetahuan, sumber daya, dan risiko serta mencapai dampak yang lebih besar. CV Galang Mitra Sejahtera ini juga memiliki kemitraan dalam pemerintah daerah atau pihak ketiga teman-teman. Oke teman-teman, setelah tadi kami kasih beberapa dalam kita kembali ke people data mania. Jadi konsep people data mania itu tidak dapat ada profit people dan ada jadi teman-teman apakah konsep people data mania ini profit people planet ini telah diimplementasikan secara utuh dalam instrumen kebijakan Indonesia atau masih sebatas jargon dalam dokumen perencanaan pembangunan. Oke, baik. Jadi berdasarkan wawancara yang telah kami lakukan itu, konsep people data mania itu belum sepenuhnya terinternalisasi dalam instrumen kebijakan publik Indonesia dan masih terbatas pada jargon dalam dokumen perencanaan pembangunan. Tetapi meskipun ada regulasi dan inisiatif pemerintah, implementasinya menghadapi berbagai tantangan
tantangan. Nah, tantangan itu seperti investasi yang besar, kurangnya minat dari UMKM, dan juga motivasi yang berlebihan. Nah, untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan sejati itu diperlukan pola pikir, komitmen yang kuat dari setiap pihak, dan juga tindakan nyata dan Jadi teman-teman seperti yang kita dengar tadi bahwa masih ada beberapa tantangan dan kendala. Jadi kita membahas tentang tantangan. Kira-kira menurut teman-teman apakah tantangan utama yang dihadapi CV Galang Mitra Sejahtera dalam menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan pada proyek-proyek pembangunan yang ada? Jadi baik, berdasarkan hasil wawancara, tantangan utama yang dihadapi CV Galang Mitra Sejahtera dalam menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan pada proyek-proyek pembangunan dapat dirangkum sebagai berikut. Yang pertama itu tantangan pembatasan konsistensi kebijakan pembangunan. Yang kedua itu kurangnya dukungan dan pendanaan awal, ada juga kesadaran dan kepedulian lingkungan yang masih rendah. Yang berikut keterbatasan dalam penerapan teknologi ramah lingkungan. Yang berikut minimnya partisipasi masyarakat sejak tahap perencanaan. Tantangan utama CV Galang Mitra Sejahtera dalam menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan ini terletak pada aspek kebijakan yang tidak konsisten, keterbatasan dana dan teknologi, rendahnya kesadaran lingkungan serta minimnya kolaborasi antara pemangku kepentingan. Jadi teman-teman seperti kita dengar tadi ada beberapa tantangan seperti aspek kebijakan yang susah untuk diterapkan, terus ada tadi itu minimnya dana teman-teman. Jadi membahas tentang itu pertanyaan sedikit pertanyaan kepada teman-teman mengapa tema pembangunan berkelanjutan yang kita bahas hari ini itu penting diteliti di tingkat perusahaan kecil seperti CV Galang Mitra Sejahtera ini. Baik, menurut sebelum wawancara kami melanjutkan pembangunan yang berkelanjutan itu penting untuk diteliti. Jadi tingkat perusahaan kecil seperti CV Galang Mitra Sejahtera dilihat karena alasan pentingnya itu alasan yang paling penting itu keberlanjutan bisnis jangka panjang dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan CV Mitra Galang Sejahtera dapat memastikan keberlangsungan bisnisnya dalam jangka panjang. Ini melibatkan pengelolaan sumber daya yang bijaksana, inovasi produk dan layanan yang ramah lingkungan, beserta praktik bisnis yang bertanggung jawab secara sosial. Ya, teman-teman, alasan untuk ini ditetapkan di perusahaan CV Galang Mitra Sejahtera ini untuk memastikan bahwa pembangunan ini bisa ini berlanjut ke depannya. Jadi yang berikutnya itu teman-teman, ya ini mau teman-teman bagaimana cara CV Galang Mitra Sejahtera ini dapat memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan itu tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga benar-benar memperhatikan masyarakat dan lingkungan di sekitar kita. Karena kita membahas tentang prinsip pembangunan yang teman. Jadi kira bagaimana ya teman-teman agar CV Galang Mitra Sejahtera itu tidak hanya memperhatikan keuntungan, tetapi juga dengan hasil tentuan di lapangan. Jadi hasil dan keuntungan itu sejalan bersama, jadi tidak punya yang seperti itu. Jadi baik, untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan CV Galang Mitra Sejahtera ini tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga benar-benar memperhatikan masyarakat dan lingkungan di sekitar. Beberapa cara yang dapat dilakukan itu yang pertama melakukan analisis dampak lingkungan, yang dimana studi komprehensif yang mengidentifikasi dan mengevaluasi dampak potensi suatu proyek terhadap prinsip biologis dan sosial. Yang kedua itu ada melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan ini adalah kunci untuk memastikan bahwa proyek pembangunan memenuhi kebutuhan dan harapan mereka. Dan yang ketiga itu ada mengadopsi praktik pembangunan berkelanjutan, di mana pembangunan berkelanjutan adalah pendekatan pembangunan yang mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan Teman-teman, jadi tadi mereka CV Galang Mitra Sejahtera ini berusaha untuk menyeimbangkan antara aspek lingkungan dan keadilan sosial yang ada. Jadi teman-teman, dalam konteks pembangunan berkelanjutan, bagaimana mekanisme pengambilan keputusan terkait alih fungsi lahan yang pasti dan mempertimbangkan hak masyarakat itu tidak CV Galang Mitra Sejahtera melakukan Jadi berdasarkan prinsip Galang itu, mekanisme pengambilan keputusan alih fungsi lahan yang adil harus mengedepankan kepada komunikasi dan persetujuan masyarakat. Jadi prinsip yang diterapkan itu pelaksanaan proyek wajib melapor kepada proyek dan melapor kepada wali setempat. Nah, serta tidak boleh mengambil lahan tanpa izin. Dari sini ini mencerminkan bahwa aspek info dari pembangunan itu mengutamakan keadilan masyarakat. Nah, mekanisme yang ada itu harus mencakup partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan, koleksi ekonomi
kesempatan kerja alternatif dan kajian dampak lingkungan untuk memastikan keberlanjutan yang berlanjut. Intinya mekanisme yang itu menempatkan masyarakat sebagai bagian terpenting dari pengambilan keputusan, menghormati hak atas tanah dan memastikan pembangunan yang memberikan manfaat jangka panjang tanpa mengorbankan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan. Jadi teman-teman kita dengar bersama bahwa Jeffrey dalam Mitra Sejahtera ini dia berusaha untuk menjadikan masyarakat sekitar itu sebagai salah satu objek penting utama ya dalam melakukan punya proses pembangunan, karena masyarakat sekitar itu dia dianggap sebagai salah satu faktor utama yaitu dalam mendukung pembangunan situ. Karena di saat kita berusaha untuk komunikasi baik dengan masyarakat di sekitar situ, maka pembangunan kita berjalan dengan lancar tanpa adanya tantangan. Jadi teman-teman dari beberapa pertanyaan yang tadi kita kupas bersama tentang peran Jeffrey dalam Mitra Sejahtera ini saya rasa cukup untuk menjawab apa yang kita ingin ketahui tentang peran Jeffrey dalam Mitra Sejahtera dalam membangun mendorong pembangunan berkelanjutan yang berkaitan dengan keadilan lingkungan dan kelestarian teman-teman. Jadi berkaitan dengan keadilan sosial dan kelestarian lingkungan teman. Dan berarti pertanyaan tadi kita sudah puas untuk mengetahui apa itu peran Jeffrey dalam Mitra Sejahtera dalam mendorong pembangunan berkelanjutan dengan memastikan keadilan sosial dan kelestarian lingkungan. Jadi teman-teman, akhirnya podcast kami kali ini kami ingin mengajak teman-teman mari bersama Memastikan pembangunan dengan prinsip 3P, profit, people, planet. untuk pembangunan yang Berkelanjutan. Halo teman-teman, jangan lupa nonton video podcast kami di link di bawah sini. Bye bye.